Assalamualaikum, hai sahabat Cemi Edu. Jumpa lagi dengan aku, Rul, mentor kimia kamu. Di sini aku akan menjelaskan terkait teori tumbukan. Lalu, apa sih tumbukan? Tumbukan terjadi ketika dua molekul atau lebih bersentuhan atau bertabrakan pada satu titik, di mana tumbukan ini terbagi menjadi dua, yaitu tumbukan efektif maupun tidak efektif. Tumbukan efektif itu terjadi adanya reaksi kimia yang nantinya akan menghasilkan suatu produk. Syarat terjadinya tumbukan efektif adalah orientasi yang tepat dan energi yang cukup. Di sini terdapat contoh dari tumbukan efektif maupun tidak efektif. Mari kita lihat gambar pada A, di mana gambar ini adalah tidak terjadinya tumbukan efektif karena setelahnya tidak terjadi reaksi apapun dan tidak menghasilkan suatu produk atau Cl2. Sedangkan yang B itu merupakan tumbukan efektif, di mana setelahnya itu tumbukannya berhasil dan menghasilkan suatu produk, yaitu Cl2 dan NO2. Perbedaan dua gambar ini, walaupun sama-sama orientasinya tepat, ternyata memiliki energi yang berbeda. Energi B energinya cukup, sedangkan energi A tidak cukup, karena syarat terjadinya tumbukan efektif adalah yaitu dua. Syaratnya adalah orientasi yang tepat dan energi yang cukup. Coba kita simak simulasi pada video ini, di mana ketika energinya tidak cukup, walaupun orientasinya tepat, dia hanya bersinggungan saja, tetapi tidak menghasilkan suatu reaksi kimia ataupun suatu produk. Oleh karena itu, tumbukan ini tidak dinamakan tumbukan efektif. Begitupun juga ketika orientasinya tidak tepat dan energinya juga tidak cukup, dia hanya bersentuhan saja, tidak mengalami suatu reaksi kimia. Kita coba lihat simulasi pada gambar di atas ini, bahwasanya bola kuning hanya bersentuhan saja dengan bola ungu dan abu-abu dan tidak menghasilkan suatu reaksi kimia maupun suatu produk. Lalu bagaimana jika orientasinya tidak tepat tapi energinya cukup? Nah, coba kita lihat lagi ya video ini simulasinya, yaitu ketika orientasinya tidak tepat dan energinya cukup, sama saja, yaitu bola kuning hanya bersentuhan tapi tidak adanya tumbukan efektif. Lalu yang terakhir ini adalah simulasi dari tumbukan efektif, dimana ketika diberikan suatu energi yang cukup dan orientasi yang tepat, dia akan menghasilkan suatu tumbukan efektif yang nantinya terjadinya reaksi kimia dan menghasilkan suatu produk. Dan energi yang cukup ini adalah energi aktivasi, di mana energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu reaktan agar tumbukan antar mereka dapat menghasilkan suatu reaksi kimia. Contoh penerapan teori tumbukan yaitu pembakaran bahan bakar, yang mana reaksi antara hidrokarbon dan oksigen sangat cepat karena energi tumbukan tinggi pada suhu pembakaran, sehingga kendaraan dapat melaju. Supaya lebih paham, yuk kita uji coba menggunakan pad dan download aplikasinya. Oke, cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.